Sampai di mana? Hah? Ada bulghusli minal janabah, udah belum? Oh, musyammas ya. Air musyammas sudah ya. Air yang terkena sinar matahari namanya air musyammas. Ini adalah bentuk contoh air yang ente mau pakai bakal berwudu, ente mau pakai bakal mandi wajib atau pakai buat mandi sunnah, tapi di hati ente ragu bahwa ini ntar ngefeknya kepada ente, kulit ente. Ya, kan kita pernah bahas ya bahwa musyammas itu terjadi kalau di iklimnya iklim yang panas, Saudi, Yaman, Afrika. Kalau di Indonesia air ditaruh di dalam bejana atau terbuat dari kuningan, ember terbuat dari kuningan, terkena langsung sinar matahari di waktu terik di siang hari, air tersebut nggak jadi musyammas. Kenapa? Karena dari iklimnya bukan iklim yang panas. Tapi ada persamaannya kalau di zaman sekarang. Apa? Ketika ente pengen wudu, secara fikih nih airnya boleh dipakai. Cuman dalam hati ente keraguan, ada encuknya, ada lumutnya, ini kalau mau pakai ini beneran. Nah kayak gini jadi makruh juga. Walaupun namanya bukan air musyammas, tapi ciri-cirinya apa sama seperti air musyammas, yaitu apa? Kalau dipakai kena kulit ente khawatir ini bakalan jadi penyakit, gitu ya. Jadi kenapa air musyammas itu makruh? Karena kalau terkena kulit di saat panas itu, maka kulitnya khawatir jadi, karena waktu kuningan itu terkena panas itu zat-zat besinya jadi keluar gabung sama air tersebut. Nah sama ente juga kalau lagi pakai air, lagi pas mau pakai air nih, airnya sih suci dua kulah kayak di Bogor tuh ya, atau di daerah-daerah itu tempat wudhu musola masjid itu bukan pakai keran, langsung bak gede gitu ya. Udah kayak empang begitu. Cuman gabung sinar matahari jadinya belumut, warnanya jadi hijau. Kaget juga, mana dia wudhu ini, jadi ngomongnya di situ. Dia masukinnya kuburnya ke situ. Maksudnya kakinya kucak-kucak di situ, belong mana-mana. Kita di sampingnya, bagaimana mau kumur-kumur itu ya? Begitu ya. Nah sama ini kalau merasa jijik kayak begini, boleh cari tempat lain yang pakai air itu. Atau yang sekiranya masih nyaman, yaitu muka yang wajib-wajib aja, gitu ya. Jadi ketika ada keraguan dalam hati ente untuk memakai air tersebut membawa mudarat, maka hukumnya jadi makruh. Contoh nih, banyak pas lagi buka kerannya agak keruh dikit ya, campur lumpur atau tanah begitu ya. Ente nih mau pakai nih, jadi padahal secara hukum apa ya? Ini mah tanah asli, lumpur, nggak menyebabkan air itu jadi mustakmal atau menjadi mutanajis. Secara hukum mah boleh dipakai air tersebut, atau walaupun kumur-kumur masukin air ke dalamnya. Cuma nih bagi ente nih, tergua ngapa-ngapa lagi begitu ya, apalagi zaman covid tuh ya, waduh nggak bisa kayak gini. Nah kayak begini hukumnya sama kayak musyammas, jadi makruh. Apa persamaannya? Ngefek khawatir ada penyakit yang masuk ke dalam diri ente dengan memakai air tersebut. Faida asobatka, ini benar ya? Ini udah belum? Ada bulghusli minal janabah, udah belum? Ada bulghusli minal janabah, adab mandi daripada junub. Jadi bukan hanya junub aja, tapi dari haid, bersih haid dan nifas, terus kemudian dari apa namanya,
ada riwayat bahwa mandi orang yang masuk Islam mu'alaf itu hukumnya sunnah, ada yang bilang wajib. Nah sama tata cara mandinya kayak begini, mandi sunnah, mandi Jumatan, mandi sholat Id kayak kemarin tuh, sholat gerhana, mau sholat atau waktu gerhana sunnah mandi. Nah ini semua cara mandi, baik mandi sunnah maupun mandi yang wajib. Fa idza asabat ka janabatun, kalau ente terkena junub, maksudnya ente punya junub, berhubungan suami istri atau mimpi basah, min ihtilam, aslinya kan min ihtilam, tapi karena ada dua sukun yang pertama di nun, sukun yang kedua adalah di di ha, maka salah satu huruf yang mati itu dihidupkan, jadinya minah tilam atau minah tilam. Ihtilam apa kemarin? Ihtilam artinya apa? Mimpi junub, namanya ihtilam. Jadi ada ihtilam, ada ahlam atau ahlam itu jamak dari mimpi. Ilmun itu bisa jadi artinya mimpi. Cuman bedanya kalau ihtilam mimpinya dari syaitan. Nah, kalau selain ini mimpi yang lainnya itu dari Allah. Makanya penggunaan bahasa Arabnya berbeda. Ra'aitu fil manam, saya melihat di dalam mimpi. Oh, itu bukan mimpi yang junub. Tapi kalau sampai ihtalam tuh, oh berarti saya mimpi sampai keluar junub karena dengan syaitan. Makanya sifat Nabi Muhammad SAW sepanjang umur hidupnya lam yahtalim qat, tidak pernah Nabi Muhammad itu mimpi junub. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah diganggu sama syaitan walaupun dalam tidurnya. Jadi orang mimpi junub itu aib sebenarnya. Artinya dia mengakui dirinya dia diselimuti oleh syaitan. Dan justru sebaliknya, kalau tidak pernah namanya mimpi junub, berarti orang itu hebat dan jadi kebanggaan. Kayak biografinya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, anak daripada Al-Imam Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran di dalam biografinya ditulis begini, wa kana radhiyallahu taala anhu, beliau dahulu radhiyallahu taala anhu 35 tahun nggak pernah mimpi junub, disebutin dalam biografinya. Tapi nggak jadi aib, malah justru kebanggaan buatnya. Maksudnya apa? Berarti selama 35 tahun setan kagak pernah gangguin dia sampai dalam tidurnya, apalagi dalam keadaan terjaga. Kita jangankan tidur, lagi terjaga masih diganggu sama setan. Gitu ya, dalam keadaan terjaga masih diganggu, apalagi tidur udah kagak bisa kontrol lagi dah. Gitu ya. Tapi itulah hebatnya orang soleh. Namanya ihtilam. Au wiqa. Wiqa itu artinya bercampur suami istri, namanya wiqa atau jima. Jadi janabah, keluar air mani dengan sebab tidur yang diselimuti oleh syaitan, au wiqa, atau dia berhubungan suami istri. Nah, kalau punya junub, fakhudil ina'a ilal mughtasil, maka ambil tempat buat naruh air di mughtasil, di tempat kamar mandi. Ini kan model zaman dulu, kamar mandinya kudu ngambil air dari luar baru ditaruh di situ, begitu ya. Nah kalau sekarang mah kagak begini lagi, buka keran, shower, ya nggak? Udah kagak pakai timba lagi udah. Nah ini kalau dulu pakai bejana, taruh dulu air di dalam bejana, wagsil yadaika awalan thalatha, cuci tangan ente dulu 3 kali, ambil cuci tangan dulu.
Kenapa? Karena di tangannya bakal dipakai buat ngambil air. Jadi kagak diciduk. Kalau ada ciduk, kagak ada masalah, nggak nyuci tangan. Kenapa? Karena tangannya bisa jadi dia mutanajis. Waktu tidur itu dengan sebab itu dia mutanajis, kecampur. Apalagi berhubungan suami istri, karena itu ada air, bukan hanya air mani. Kalau air mani kan suci, dasarnya suci. Tapi ada bisa bercampur air madi, mukaddimahnya jima. Nah, jadi mutanajis. Khawatir tangannya mutanajis, maka dicuci tangannya awal. Nah, yang kedua, karena efeknya kalau dia nggak cuci tuh tangannya, waktu dia ngambil air gini semuanya jadi mutanajis, gitu ya. Tapi sekarang, walaupun ada ciduk, tangan mutanajis, dia megang pakai ciduk, kena nggak, masuk nggak najisnya? Karena tangannya nggak masuk, ya jadi nggak najis kan? Atau jangankan begitu, sekarang buka shower atau buka keran yang ditadangin ciduk tadi, nggak kena sedikit pun dari tangan tersebut. Maksudnya air tersebut nggak kena daripada najis, jadi nggak mutanajis. Tapi tetap sunnahnya tetap, karena caranya dulu cuci tangan dulu, jadi juga cuci tangan dulu, walaupun nggak ngefek. Jadi kadang-kadang sebab satu yang dulu yang tidak terjadi di zaman sekarang, tapi perlakuan sunnahnya jadi sunnah juga. Contohnya ini, gitu ya. Makanya mau wudu juga sama kan, cuci tangan dulu. Karena malam itu dia nggak tahu tangannya nginep di mana. Karena dulu musim panas, namanya istinja pakai batu. Karena istinja pakai batu, cuman sah doang dia untuk istinja dan wudu setelahnya. Tapi dasar najisnya masih ada nggak di situ? Masih ada. Pada saat keringetan, karena tidurnya musim panas, saat itu keringetan sampai ke dalam itu, gatal dia, garuk begitu, tangannya jadi mutanajis kan? Jadi mutanajis. Itu sebabnya dulu. Nah kalau sekarang kalau nginep di sini kagak bakalan jadi mutanajis. Emang ente kencing ada yang nggak cebok? Kan kita cebok semua sebelum tidur. Jadi walaupun masuk, cuman bau doang dikit dah, gitu kan. Cuman kagak najis tangannya itu. Cuman karena sebabnya udah nggak ada, walaupun sebabnya udah nggak ada, tapi cara sunnahnya nyuci tangan dulu jadi sunnah. Wa azil ma'ala badanika min qadarin. Jadi sebelum niat dibasuh semuanya, niat nawaitul ghusl, bersihin dulu yang kotor, diistinja dulu, kalau ada najis dulu, kalau ada belek-beleknya dulu bersihin dulu. Udah nggak ada yang kotor lagi nih, nggak ada yang nutupin lagi permukaan kulit ini dengan air, nggak ada najisnya, baru ente sunnah wudu. Wa tawaddo sama wudu, sama kayak kemarin. Fi wudu ikalis sholat, sama seperti wudunya ente ketika sholat. Ini nih model cara begini, yang wudu dulu baru mandi, maka abis mandi kagak pakai wudu lagi, wudunya udah dari sebelum mandi. Dan di tengah mandi kagak megang lagi kemaluan sehingga jadi batal wudunya. Makanya kata orang dulu, lu mah kalau udah mandi kagak wudu lagi udah. Kenapa? Karena sebelum mandi dia udah wudu. Yang kedua, di tengah mandinya nggak megang kemaluan sehingga batal. Atau misalnya dikencing lagi, atau dia pup lagi. Bahkan di sebagian mazhab hukumnya kencing sebelum mandi wajib, hukumnya wajib. Kalau mazhab Syafi'i sunnah, apalagi yang sebabnya jima, berhubungan suami istri. Jadi supaya benar-benar tuntas semuanya keluar air maninya, jadi harus didorong pakai pipis dulu. Sudah istinja dari pipis itu, baru dia mandi. Jadi jangan sampai ente belum pipis, ente udah niat aja mandi, cuma dibersihin doang. Kenapa? Karena bisa jadi habis itu masih ada keluar sisa-sisa dari air mani. Wa tawaddo kama sabaq fi wudu'ika lis-shalah ma'a jami'id da'awat. Tapi kalau mandinya orang kita sekarang yang di saat mandi masih megang kemaluan juga,
ya wudhu lagi, begitu. Wa akhir ghusla qadamaika. Nah ini namanya, jadi pada saat wudhu disisain waktu basuh kaki ntar dulu. Ini cara modelnya sunnah. Ada bentuk sunnah gini. Ada yang dituntasin dulu sampai kaki wudhunya, ntar baru dia mandi. Ini enggak, pas lagi wudhunya disisain kakinya kagak dibasuh dulu. Ntar setelah mandi dia habis itu langsung mandi. Supaya kaila yudi alma, supaya airnya enggak terbuang sia-sia. Kan pasti di dalam mandi ada basuhan kaki enggak? Ada. Maka juga disekalian ame apa namanya? Wudhu yang basuhan kaki. Nah, fa idza faragta minal wudhu, kalau ente udah selesai dari wudhu, fasubbal ma. Kalau ente udah selesai dari wudhu yang minus ke kaki, baru habis itu ente tuangin air dari atas kepala 3 kali. Dari sini wa anta nawin raf'al hadasi, ente niat untuk mengangkat hadas minal janabah. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Nawaitul ghusla li raf'il janabah boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil junubi boleh. Li raf'il haidi, li raf'il apa namanya nifasi boleh. Jadi nggak baku. Niat mandi itu nggak baku, nggak kaku gitu. Jadi kalau tanpa jadi kakesak ada. Sama kayak niat wudu. Niat wudu yang ente hafal kan, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Ustaz saya nggak pakai fardhon, boleh. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar. Ustaz saya nggak pakai li rafil hadasil asghar, saya cuma nawaitul wudu lillahi ta'ala. Boleh. Saya nggak niat pakai kalimat lillahi ta'ala, nawaitul wudu, udah boleh. Saking kuatnya tuh wudu. Jadi cuma sekelumit kalimat udah sah. Gitu ya. Tapi bicara bagus, bicara afdol, lengkap tuh tadi yang ente udah hafal dari kecil, ya nggak? Cuman kalau ada hukum orang cuma niat nawaitul wudu, sah nggak wudunya? Sah. Ini maksudnya buat cara juga biar paham juga orang yang suka apa namanya itu ragu, was-was, kudu satu pas lagi was-was ada panjangan banget, dulu aja udah. Lagi pula juga kalau air masih ada di sini, ente masih tangannya masih di sini, masih sah untuk niat, gitu. Jadi nggak ada istilah basi. Ustaz saya nggak pas tuh pas lagi gini tuh nggak pas banget nah. Sekalimat nawaitul wudu selama kesehatan gitu ya. Mestinya yang diragu tadi bab gosok tadi, astagfirullah gue pakai sendal orang pulang maulid ya nggak, udah nenteng berkat, udah girang nih di punggung sendal orang dia pakai. Nah kalau yang kayak begini was-wasnya dari Allah, baru ente pulang lagi tuh samperin, cari lagi sendalnya, nih berarti gue pakai sendal orang nih. Sendal entenya kagak ada sendal orang itu, ya tinggalin, nanti pulang nyekir. Bagusnya begitu. Ini baru was-was dari Allah. Kalau bab wudu, bab mandi, was-was itu dari syaitan semuanya. Bab takbiratul ihram, usolli fardhu maghribi salat rakaatin mustaqbal, lama banget dah. Makmumnya keburu pergi. Jadi itu dari syaitan. Karena aslinya jadi, cuman dibuat aslinya sah. Makanya tadi bab fikihnya di sana. Gitu ya. Kayak orang yang nikah itu sebenarnya nggak kayak gitu-gitu juga. Waktu kita belajar fikih, ntar kita akan belajar di bab nikah. Harus satu nafas, harus benar-benar, jangan sampai ada sampai kayak gitu banget. Biasa aja bang. Jadi gitu ya.
kudunya dari sebelum itu juga kayak begitu. Waktu goncengin dia belum ada ikatan nikah tuh kudunya juga jadi perhatian juga. Paham sih? Ini sampai akad dulu, pisahin dulu. Aku satu nafas. Tapi sebelumnya udah jalan kemana aja tuh waktu cewek. Agak boleh juga gitu ya. Namanya nggak nempatin posisinya. Kudunya ragunya tuh dari awal. Jadi ada yang keharaman. Nah kalau di tengah-tengah halal mah udah boleh. Begitu. Asal kedengeran semua kalimat jelas, paham semuanya, sah. Gitu. Insyaallah. Makanya ada beberapa kalimat yang bercandanya jadi akad nikah, bercandanya jadi kalau memenuhi syarat dari kalimat ijab qabul itu jadi, dan juga talak sebaliknya. Bercandanya jadi, misalnya nih main film, kebetulan aktornya sama aktrisnya itu memang dalam pasangan saat itu, tapi ada adegan yang dia ngucapin kalimat cerai, itu bisa jadi gitu. Atau misalnya pada saat ada kan scene-nya misalnya lagi akad ijab dan qabul, kebetulan yang waktu ngucap ijab ini memang ayahnya dari fulanah itu, dan yang bilang qabul ini nyebutin sama sesuai namanya, jadi bisa jadi. Padahal dia lagi apa itu? Lagi main film, lagi action doang, cuma jadi bisa. Ini yang memang dari rumah niatnya memang sengaja buat begitu. Iya enggak? Manggil penghulu, manggil ustaz, manggil siapa? Masya gitu, kagak sah. Karena ada waktu dia tarik nafas dia bang. Ngaji fikihnya tidur. Gitu. Lu jangan samain nama yang kayak begini-ginian. Udah banyak kayak gitu tuh nawaitul wudu. Lu selama ini berarti cuma nawaitul wudu doang, kagak sah lu. Lengkap li raf'il kita orang Duri Kepa dari kecil nggak ngomong bahasa Arab, kecuali kecilnya kita di Mekah kagak paham aja, saro dikit ain sama hamzah kagak paham. Ini nggak diperluin banget gitu ya. Cuman kalau kita nih sekarang nih sebagai thalibul ilm, kita kudu disiplin gitu ya. Cuman kalau ada kasus, jangan diberatin orang, nanti dia biar paham, begitu. Jadi buat kita beratin, tapi kalau buat orang, jamaah ada yang bolehkan. Contoh nih, akad itu yang kedua membatalkan yang pertama, tuh suka banget tuh digituin tuh. Jadi kalau yang namanya udah akad, jangan diulang lagi, karena yang kedua menjadi pembatal yang jadi setiap yang genap itu jadi habis jadinya, karena yang pertama membenarkan, mengesahkan, yang kedua genapnya jadi menjadi tidak ada, membatalkan gitu. Jadi kalau cuman diulangnya sekali, jadi hukumnya statusnya apa? Kayak belum ijab qabul, jadi kudunya ganjil kelipatannya 3, 5, kagak apa. Emang ada orang yang niatnya emang pengen begitu, pengen batalin? Kan nggak ada. Namanya orang akad dia pengen ngesahin, kan gitu ya. Jadi kalau diulang sekali, mohon maaf karena ulangnya baru sekali menjadi pembatal yang pertama, jadi kudu diulang, nggak usah, gitu ya. Jadi ada yang bilang membatalkan, tapi mu'tamad itu nggak jadi membatalkan. Setiap akad yang berikutnya menjadi penguat yang pertama. Begitu juga 3 kali, begitu juga 4 kali, gitu ya. Udah paling ajib deh dari sahadah ba'alawi deh, dari para habaib biasain. Pertama dari sifatnya angkah tukar, saya nikahkan engkau dengan saya terima nikahnya. Yang kedua zawaj tukar, saya kawinkan engkau dengan anak putri.
kandung kami yang bernama fulan, saya terima kawinnya. Yang ketiga, ankahtuka wa zawwajtuka, gitu ya. Jadi kalimatnya saya terima dan kawinnya. Jadi sebenarnya nggak usah yang masalah ini tuh ribet begitu ya. Kudunya lu ribet waktu pas habis masa tunangan, alias setelah masa tunangan masih ngelihat tuh anak berduaan sendirian atau pas lagi naik motor berdua-duaan, itu kudunya marahnya di situ karena belum selesai, karena belum angkat, belum halal begitu ya. Cuman udah kalah sama ketoprak, sama bakso, tadinya udah mau marah bawain ketoprak, jadi marah deh ya, kalah sama ketoprak. Nah, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak perempuan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat istri yang salehah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang saleh-salehah. Ala dini wa salihah jami'a sya'al khairin wal akhir ala hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya